Baiklah, kita masuk ke slide berikutnya. Pada slide berikutnya ini adalah kita menyajikan data hasil penelitian kita tadi ke dalam tabel 2 arah tipe 1. Dalam tabel 2 arah tipe 1. Apa sih tabel 2 arah itu? Tabel 2 arah berarti dia ada arah vertikal dan ada arah horizontal. Di mana arah vertikalnya di sini dinyajikan adalah kombinasi kedua faktor, di mana faktor pertamanya ada dua taraf A0 dan A1, faktor keduanya ada tiga taraf B0, B1, B2. Maka pada kolom vertikalnya ini kita menyajikan keenam kombinasi perlakuan tersebut dari kedua faktor, yaitu ada A0 B0, ada A0 B1, ada A0 B2, ada A1 B0, ada A1 B1, dan ada A1 B2. Ini kita sajikan dalam arah vertikal. Sedangkan untuk arah horizontalnya, yaitu kita menyajikan kelompok atau ulangannya. Untuk rancangan acak kelompok faktorial, maka ulangan merupakan ke kelompok. Maka Bapak tulis ini kelompok dalam kurung ulangan. Nah, untuk arah keduanya, yaitu arah horizontal, itu yang kita isikan adalah kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, maka data yang kita peroleh sebelumnya, kita salin ke bentuk tabel 2 arah ini. Tabel 2 arah tipe 1 ini. Jadi untuk pada tabel satu arah itu mengarah ke bawah semua. A0 B0 kelompok 1, di bawahnya A0 B0 kelompok 2, di bawahnya lagi A0 B0 kelompok 3, bawahnya lagi A0 B0 kelompok 4, di bawahnya lagi A0 B0 kelompok 5, dan seterusnya. Nah, tapi pada tabel 2 arah kita tidak menyajikan semuanya langsung ke bawah, tapi ada yang arah horizontal. Di sini kita pilih untuk arah horizontalnya adalah kelompok. Maka kita tulis yang A0 B0 kelompok 1, berikutnya ke arah horizontal A0 B0 kelompok 2, A0 B0 kelompok 3, A0 B0 kelompok 4, dan A0 B0 kelompok 5. Jadi kita menyajikan tabel 2 arah. Arah pertamanya vertikal untuk kombinasi kedua faktor, dan arah horizontalnya adalah untuk kelompoknya. Karena ada 5 kelompok, maka kita tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, setelah kita memindahkan dari taraf untuk kombinasi A0 B0 dari kelima kelompok, kita salin sini. Berikutnya juga kita salin untuk kombinasi A0 B1. Kelompok 1 kita salin sini, kelompok 2 kita salin sini, kelompok 3 kita salin sini, kelompok 4 kita salin sini, kelompok 5 kita salin ke sini. Jadi kalau bedanya antara tabel 2 arah dengan tabel 1 arah ini ke bawah, ya. Kelompok 1, kelompok 2-nya di bawahnya lagi, kelompok 3 di bawahnya lagi. Nah, untuk tabel 2 arah untuk kelompok adalah arah horizontal. Nah, berikutnya juga untuk A0 B2 kelompok 1, kelompok 2 arah horizontal, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Berikutnya lagi A1 B0 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Dan selanjutnya juga A1 B1 kelompok 1, datanya kita pindahkan sini. A1 B1 kelompok 2 kita pindahkan sini. A1 B1 kelompok 3, A1 B1 kelompok 4, A1 B1 kelompok 5. Dan berikutnya A1 B2. A1 B2 kelompok 1, A1 B2 kelompok 2, A1 B2 kelompok 3, A1 B2 kelompok 4, dan A1 B2 kelompok 5. Nah, setelah kita pindahkan semua ke sini, apa sih manfaatnya tabel 2 arah tipe 1 ini? Nah, manfaat dari tabel 2 arah tipe 1 ini menjadi lebih sederhana, lebih sederhana. Kalau tadi satu arah vertikal memanjang 30 sampai 30, ya. Kalau di sini dia cukup di sininya 6 dan sininya 5. Jadi totalnya juga sama, 30. Ya, semuanya ini ada 30. Nah, sehingga kita bisa nambahkan kolom berikutnya, yaitu kolom total dari kelima ulangan.
Ini ada ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, ulangan 5. Maka sebelah kanannya kita tambahkan satu kolom total. Dan kolom total ini penjumlahan dari ulangan 1 tambah ulangan 2, tambah ulangan 3, tambah ulangan 4, tambah ulangan 5. Kita salin di sini. Ya. Jadi 4,53 ditambah 4,55 tambah 4,61 tambah 4,65 tambah 4,69, jumlahnya adalah 23,03. Nah, selanjutnya kita jumlahkan juga, kalau ini kita peroleh untuk kombinasi A0 B0. Ya. Didapatkan total kelima ulangan adalah 23,03. Nah, berikutnya untuk kombinasi A0 B1 kita jumlahkan juga 5,51 tambah 5,73 tambah 5,85 tambah 5,91 tambah 5,95. Kita dapatkan total kelima ulangan untuk kombinasi A0 B1 adalah 28,95. Dan selanjutnya juga untuk kombinasi A0 B2. A0 B2 kelompok 1 ditambahkan kelompok 2, tambahkan kelompok 3, tambahkan kelompok 4, tambahkan kelompok 5, didapatkan totalnya di sini. Ini adalah total kelima kelompok untuk kombinasi A0 B2 yang merupakan penjumlahan dari 6,35 ditambah 6,51 ditambah 6,55 ditambah 6,65 ditambah 6,70. Maka totalnya adalah 32,76. Selanjutnya juga untuk kombinasi A1B0, A1B0. Kelompok A1B0 kelompok 1 ditambahkan kelompok 2, tambahkan kelompok 3, tambahkan kelompok 4, tambahkan kelompok 5. Didapatkan total dari kelima kelompok untuk kombinasi A1B0 adalah 28,82. 28,82 ini diperoleh dari A1B0 kelompok 1 5,63 ditambah kelompok keduanya 5,68 ditambah kelompok ketiganya 5,75 ditambah kelompok keempatnya 5,81 ditambah kelompok keempatnya kelompok kelimanya 5,95. Maka semuanya adalah 28,82. Nah, ini adalah total kelima ulangan untuk kombinasi A1B0. Dan berikutnya kita hitung juga total kelima ulangan untuk kombinasi A1B1, yaitu diperoleh dari 7,15 ditambah 7,35 ditambah 7,55 tambah 7,65 ditambah 7,76, yaitu totalnya 37,446. Ini total kelima ulangan dari kombinasi A1B1. Dan berikutnya kita hitung juga total kelima ulangan kelima kelompok dari kombinasi A1B2. Untuk A1B2 diperoleh dari A1B2 kelompok pertama 7,79 ditambah kelompok kedua 7,85 ditambah kelompok ketiga 7,93 ditambah kelompok 4 7,96 ditambah kelompok 5 7,98. Totalnya adalah 39,51. Ini adalah total kelima ulangan atau kelima kelompok untuk kombinasi perlakuan A1B2. Untuk kombinasi A1B2. Nah, apa gunanya ini kita totalkan? Nah, total ini gunanya adalah setelah kita dapatkan total dari kelima ulangan dari masing-masing kombinasi perlakuan, maka kita bisa mentotalkan semuanya ini. Namanya total dari total atau disebut dengan grand total. Jadi grand total itu adalah total yang ini 23,05 ditambah total yang ini 28,95 ditambah dengan nilai 32,76 ditambah 28,82 ditambah 37,46 ditambah 39,551. Diperolehlah total dari total jumlah 190,53 atau kita sebut grand total. Nah, grand total. Selain itu juga pada tabel 2 arah ini, selain kita dapatkan nilai grand total, nilai grand total, maka dari nilai grand total ini apa sih manfaatnya? Yaitu dari nilai grand total ini
untuk mendapatkan nilai faktor koreksi. Nilai faktor koreksi. Nah, selain itu juga pada tabel 2 arah ini, selain kita bisa nambahkan kolom total dari kelima kelompok, masing-masing kombinasi perlakuan, juga kita dapat membuat total, nambahkan baris total dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 totalnya berapa? Kelompok 2 totalnya berapa? Kelompok 3 totalnya berapa? Kelompok 4 totalnya berapa? Kelompok 5 totalnya berapa? Nah, nilai-nilai ini penting karena kita menggunakan rancangan acak kelompok. Maka kita harus tahu berapa total masing-masing kelompok. Untuk kita lakukan jumlah kuadrat kelompok. Jumlah kuadrat kelompok. Jadi jumlah kuadrat kelompok adalah nilai ini dikuadratkan, ditambah dengan kuadrat dari nilai ini, ditambahkan dari kuadrat nilai ini, ditambahkan dari kuadrat nilai ini, ditambahkan dari kuadrat nilai ini. Itu adalah jumlah kuadrat kelompok, nantinya dikurang dengan dari jumlah kuadrat masing-masing ini dibagi, ada pembaginya, ya, dibagi 6, ya, karena diperoleh masing-masing dari 6, ya, dan hasil pembagiannya tadi selanjutnya dikurang faktor koreksi. Itu untuk jadi manfaat dari tabel 2 arah ini. Pertama, kita dapatkan nilai grand total, dan nilai grand total ini diperlukan untuk menghitung faktor koreksi, dan di mana faktor koreksi diperoleh dari nilai grand total ini dikuadratkan, dibagi, ya, 2 taraf faktor pertama kali 3 taraf faktor kedua dikali 5 kelompok. Jadi 2 kali 3 kali 5 dibagi berarti 30. Jadi nilai 190,53 kuadrat dibagi 30. Itulah dapatnya faktor koreksi. Jadi pentingnya kita menyajikan tabel 2 arah ini, salah satunya dapatkan grand total. Dari grand total ini kita untuk menghitung faktor koreksi. Yang berikutnya, pentingnya tabel 2 arah tipe 1 ini, kita dapatkan bisa menghitung total dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 totalnya berapa? Kelompok 2 totalnya berapa? Kelompok 3 totalnya berapa? Kelompok 4 totalnya berapa? Kelompok 5 totalnya berapa? Di mana masing-masing total dari masing-masing kelompok itu adalah penjumlahan dari masing-masing kombinasi perlakuan dari kelompok tersebut. Jadi kombinasi A0B0 kelompok 1 ditambah kombinasi A0B1 kelompok 1 ditambah A0B2 kelompok 1 ditambah A1B0 kelompok 1 ditambah A1B1 kelompok 1 ditambah A1B2 kelompok 1. Maka kita dapatlah total dari kelompok 1. Nah, berikutnya kita dapatkan juga untuk kelompok 2, kita dapatkan juga untuk kelompok 3, kita dapatkan juga total untuk kelompok 4, dan kita dapatkan juga total untuk kelompok 5. Nah, nilai-nilai ini diperlukan untuk menghitung jumlah kuadrat kelompok. Diperlukan untuk menghitung jumlah kuadrat ke kelompok. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Tapi di sini Bapak singgung sedikit bahwa jumlah kuadrat kelompok adalah nilai ini kuadrat, ya, kelompok 1 kuadrat. Jadi kuadrat dari total kelompok 1 ditambah kuadrat dari total kelompok 2 ditambah kuadrat dari kelompok total dari kelompok 3, ya, ditambah kuadrat dari total kelompok 4 ditambah kuadrat dari total kelompok 5 dibagi 6, ya, dibagi 6, karena ini diperoleh dari satu nilai ini dari 6 kombinasi ini dibagi 6, baru setelah dibagi baru dikurang faktor koreksi. Itulah nilai jumlah kuadrat kelompoknya, jumlah kuadrat kelompok. Nah, ini yang membedakan antara rancangan acak lengkap dengan rancangan acak kelompok, di mana pada rancangan acak kelompok ada perhitungan jumlah kuadrat kelompok, sedangkan pada rancangan acak lengkap tidak ada perhitungan jumlah kuadrat ulangan. Dan pada rancangan acak kelompok yang dimana kelompok adalah ulangan, ada perhitungan khusus, ya, untuk jumlah kuadrat kelompok tersebut. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya.
Nah, pada slide berikutnya, kita juga perlu menyajikan tabel dua arah tipe kedua. Tabel dua arah tipe kedua. Nah, di mana tabel dua arah tipe kedua ini isinya untuk arah yang pertama, arah vertikalnya adalah setiap taraf dari faktor kedua. Faktor kedua ada B kan, ada B0, B1, B2. Jadi arah vertikalnya adalah setiap taraf dari faktor kedua. Ada B0, ada B1, ada B2. Sedangkan arah horizontalnya, jadi arah pertama tadi arah vertikal, arah keduanya adalah horizontalnya. Untuk arah horizontalnya adalah setiap taraf faktor pertama. Setiap taraf dari faktor pertama. Faktor pertamanya A, ada dua taraf, ada A0 dan ada A1. Jadi kita buat sini A0, A0 dan A1. Arah horizontal untuk faktor pertama dan arah vertikal untuk faktor kedua. Dan selanjutnya kita salin, kita pindahkan nilai dari masing-masing kombinasi. Nah, nilai ini diperoleh dari nilai total kelima kelompok dari setiap taraf kombinasi pelakuan. Jadi A0, B0, kelompok 1 tambah kelompok 2 tambah kelompok 3 tambah kelompok 4 tambah kelompok 5, jumlahnya 23,03. Nah, itu dipindahkan di sini. Ya. Untuk kombinasi A0, B0. Begitu juga untuk A0, B1, kita pindahkan di sini. Selanjutnya juga untuk A0, B2, nilainya kita pindahkan ke sini. Selanjutnya juga untuk kombinasi A1, B0. A1, B0 nilainya di sini. Seperti tadi sama, jadi ini adalah penjumlahan dari 5 kelompok dari kombinasi A1, B0. Nilainya kita pindahkan ke sini. Berikutnya A1, B1 kita pindahkan sini. Dan A1, B2 kita pindahkan ke sini. Nah, kelebihan dari tabel dua arah ini, kita bisa menyajikan kolom tambahan, yaitu kolom total untuk masing-masing taraf faktor B. Ya, taraf faktor B ada B0, berapa totalnya kita pindahkan sini, kita jumlahkan 23,03 tambah 28,82 tambah 51,85. Ini total dari faktor taraf pertama faktor kedua. Taraf pertama faktor kedua yaitu B0. Dan ini adalah total dari taraf kedua faktor kedua yaitu B1. Dan yang berikutnya ini adalah taraf ketiga faktor kedua yaitu B2. Di mana B2 ini diperoleh dari penjumlahan 32,76 ditambah 39,51. Diperolehlah jumlahnya sebesar 72,227. Jadi kita dapatkan kita bisa menyajikan kolom tambahan untuk total dari masing-masing taraf faktor kedua, yaitu untuk taraf B0, taraf pertama B0, untuk total dari B0, untuk taraf kedua B1, total dari B1, dan berikutnya untuk taraf ketiga dari faktor kedua itu B2, total dari B2. Nah, ini untuk apa ini kita dapatkan ini? Ini kita perlukan nanti untuk menghitung jumlah kuadrat faktor kedua, JKB. JKB dapat diperoleh dari perhitungan ini. Jadi nilai masing-masing nilai total dari dari setiap taraf faktor kedua ini dikuadratkan. 51,82 dikuadratkan ditambah kuadrat dari 66,41 ini ditambahkan dengan kuadrat dari 7227. Jadi nilai ini kuadrat ditambah nilai ini kuadrat ditambah nilai ini kuadrat dibagi masing-masing nilai ini diperoleh dari 5 kelompok dan ini ada 2, jadi 2 kali 5. Jadi pembaginya adalah 2 kali 5 adalah 10. Bapak ulangi, jumlah kuadrat B bisa diperoleh dari nilai ini kuadrat ditambah nilai ini kuadrat tambah nilai ini kuadrat dibagi 10 dikurang faktor koreksi. Selanjutnya apa gunanya, apa manfaat lain dari tabel dua arah tipe 2 ini? Yaitu kita bisa menghitung total dari masing-masing taraf faktor pertama. Berapa total untuk A0,
berapa total untuk A1. Ya. Di mana A0 itu adalah taraf pertama faktor pertama. Nah, berapa total dari taraf pertama faktor pertama, yaitu total dari A0. Berikutnya juga kita bisa menghitung total dari taraf kedua faktor pertama, yaitu total dari A1. Ya, total dari A1. Nah, untuk apa kita menghitung ini? Menghitung total dari masing-masing taraf faktor pertama ini. Menghitung total dari A0 dan total A1 ini. Itu tujuannya adalah untuk memudahkan kita menghitung nantinya, menghitung jumlah kuadrat faktor pertama, yaitu JKA, jumlah kuadrat faktor pertama disimbolkan dengan A. JKA diperoleh dari nilai 84,74 dikuadratkan ditambah 105,79 dikuadratkan dibagi 3 kali 5 atau dibagi 15 dikurang faktor koreksi. Jadi memudahkan, dari tabel ini memudahkan kita menghitung jumlah kuadrat B dan memudahkan kita menghitung jumlah kuadrat A. Ya, jadi memudahkan kita menghitung jumlah kuadrat A dan memudahkan kita menghitung jumlah kuadrat B. Selain itu apalagi manfaatnya? Manfaat yang lainnya juga kita bisa menghitung jumlah kuadrat perlakuan, yaitu masing-masing dari penjumlahan dari kuadrat dari masing-masing kombinasi kedua faktor. A0 B0 kuadrat ditambah A0 B1 kuadrat ditambah A0 B, ulangi, A0 B0 dikuadratkan ditambah A0 B1 kuadrat ditambah A0 B2 kuadrat ditambah A1 B0 kuadrat ditambah A1 B1 kuadrat ditambah A1 B2 kuadrat dibagi 5. Nah, karena ini masing-masing nilainya dari 5 kelompok. Dibagi 5 dikurang faktor koreksi. Maka kita peroleh jumlah kuadrat perlakuan keseluruhan. Nah, jumlah kuadrat perlakuan keseluruhan itu merupakan jumlah kuadrat faktor A ditambah jumlah kuadrat faktor B ditambah dengan jumlah kuadrat interaksi AB. Karena jumlah kuadrat perlakuannya kita peroleh, kita dapatkan, jumlah kuadrat A-nya kita peroleh, jumlah kuadrat B-nya kita peroleh, maka jumlah kuadrat interaksi kedua faktor atau JKAB dapat kita hitung dengan menguranginya. Mengurangi jumlah kuadrat perlakuan dikurang jumlah kuadrat A dikurang jumlah kuadrat B. Jadi jumlah kuadrat perlakuan dikurang jumlah kuadrat faktor A dikurang jumlah kuadrat faktor B, yaitu adalah jumlah kuadrat interaksi AB. Jadi pembuatan tabel 2 arah tipe 1, tabel 2 arah tipe 2 seperti yang saya sajikan di sini itu adalah untuk memudahkan dalam perhitungannya. Memudahkan dalam kita melakukan perhitungan jumlah kuadrat. Memudahkan kita di mana perhitungan jumlah kuadrat diperlukan untuk mengisi tabel sidik ragam, tabel sidik ragam di kolom jumlah kuadrat. Jadi di situ manfaat dari tabel 2 arah tipe pertama dan tabel 2 arah tipe kedua ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya kita mulai menghitung faktor koreksinya. Kita mulai menghitung perhitungan yang pertama adalah menghitung faktor koreksi. Faktor koreksi atau disingkat FK atau faktor koreksi adalah nilai grand total, nilai grand total dikuadratkan dibagi dengan jumlah taraf faktor pertama dikali jumlah taraf faktor kedua dikali jumlah kelompok. Berarti faktor koreksi diperoleh dari nilai 190,53 dibagi 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 6, 6 kali 5 30. Jadi pembaginya 30. Jadi 190,53 kuadrat dibagi 30. Maka diperolehlah nilai faktor koreksi. Nilai faktor koreksi yang akan mengkoreksi semua perhitungan dari jumlah kuadrat nantinya.
Jadi pada slide ini salah satu cara manfaat dari penyajian tabel dua arah, di mana penyajian tabel dua arah memudahkan kita mendapatkan grand totalnya, grand total. Nah, grand total ini sebetulnya bisa kita peroleh juga di tabel satu arah yang pertama sekali tadi ya. Juga kita bisa dapatkan di tabel dua arah tipe 1, juga bisa kita dapatkan dari tabel dua arah tipe kedua, di mana situ ada total dari total, atau kita sebut grand total. Nah, hasilnya sama, maka grand total adalah faktor koreksi adalah nilai grand total dikuadratkan dibagi 2 kali 3 kali 5 atau sama dengan 30. Jadi nilai grand total dikuadratkan dibagi 30 dibagi 30 cukup, sudah sampai situ. Jadi nilainya adalah nilai grand total dikuadratkan dibagi 30. Nah, ini kalau diperhatikan di sini ada rumusnya di sini ya. Dari sel ini ada rumusnya. Di mana dari rumusnya itu adalah nilai faktor koreksi. Untuk menghitung nilai faktor koreksi, jadi ini nilai faktor koreksi, ini rumusnya ini ya, yang berkaitan dengan K5 itu adalah nilai grand total, nilai grand total, di mana faktor koreksi adalah nilai grand total K5 dikali nilai grand total, atau grand total dikuadratkan. Nilai kuadrat itu sama dengan nilainya dikalikan dengan nilai yang sama ya. K5 kali K5 itu berarti grand total dikali grand total, berarti kuadrat dari grand total dibagi 2 taraf faktor pertama dikali 2 taraf faktor kedua dikali jumlah kelompok. Ada 5 kelompok. Jadi pembaginya 2 kali 3 kali 5 adalah 30. Jadi nilai kuadrat dari grand total dibagi 30. Maka diperolehlah nilai faktor koreksi. Nah, nilai faktor koreksi ini penting, kita harus hati-hati ngitungnya. Nah, sering di cross check terus nilainya. Nah, ini diperlukan untuk mengkoreksi jumlah kuadrat total, untuk mengkoreksi jumlah kuadrat pelakuan, untuk mengkoreksi jumlah kuadrat kelompok, untuk mengkoreksi jumlah kuadrat A, untuk mengkoreksi jumlah kuadrat B. Itu pentingnya nilai faktor koreksi. Jadi Bapak ulangi, pada slide ini adalah pemanfaatan dari tabel dua arah ya, yang tipe kedua, yang mana ada sel, ada grand total, ya, dapatkan grand total dari total, ini total ini ditotalkan lagi, ini total dari total atau disebut grand total, dan nilai grand total ini diperlukan untuk menghitung faktor koreksi. Faktor koreksi sama dengan nilai grand total dikuadratkan dibagi 30, maka diperoleh hasilnya 1210,056. Itulah kita mulai dapat nilai pertama. Nilai penting adalah faktor koreksi. Kita lanjutkan ke slide berikutnya.